Wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya buat rekan-rekan semua, saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Pokoknya semua doa-doa terbaik buat kalian semua menjadi orang sukses. Salam setang bunder ya teman-teman ya. Yang terpenting adalah semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, itu yang paling utama teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman. Untuk menemani ya petang kali ini melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang kalau kita lihat bersama memang keadaannya masih rancu lah ya, masih seperti ini aja, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Cuman di kesempatan petang kali ini teman-teman ya, saya mau wanti-wanti nih untuk para army Shiba ya, karena ada bad news nih ya. Di tengah-tengah rumor perilisan Shibarium, ternyata di sini juga ada bad news juga untuk Shiba ya, yang mengakibatkan salah satu dumpnya atau penurunan daripada harga Shiba Inu saat ini ya. Meskipun memang ada whales yang masuk dan sedikit membantu pertahanan harga, cuman di sini perlu kita antisipasi juga teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat harga daripada Shiba Inu masih tertahan di area 11 ya. Oke, jadi buat rekan-rekan yang berinvestasi di Shiba untuk jangka panjang mungkin nggak terlalu khawatir dengan hal ini ya. Cuman rekan-rekan yang nyari cuan dalam kurun waktu jangka pendek ya bisa was-was juga gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman, karena ini cukup menarik untuk kita bahas dan kalian wajib tahu juga gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman, CEO Binance mempertimbangkan mundur dari Voyager deal. Oke ya. Jadi memang berita rumor ya teman-teman, bahwasanya Binance ini sudah bisa dikatakan sudah deal lah ya dalam mengakuisisi untuk Voyager ya kan. Cuman ya setelah Binance US ini deal gitu ya kan, tinggal ya menyelesaikan pembayaran dan sebagainya gitu ya kan, yang mungkin mendapatkan permasalahan dan di sini dipersulit juga gitu teman-teman ya. Akhirnya CEO Binance ini mempertimbangkan kembali nih untuk mengakuisisi Voyager gitu ya teman-teman maksudnya. Nah, jadi nanti apa dampaknya terhadap Shiba bang ya kan? Nah, pasti timbul pertanyaan seperti itu ya, dampaknya apa terhadap Shiba kan ini Binance yang mengakuisisi Voyager. Oke. Dan di sini ya teman-teman yang perlu kita lihat bersama ya, sebenarnya bukan Shiba, Ethereum juga akan berdampak cukup signifikan teman-teman ya. Nah, kita pantau dari sini teman-teman. Ini adalah walletnya Voyager ya teman-teman. Jadi Voyager ini ada dua wallet ya. Ini wallet pertama, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, ini wallet Voyager ya. Di sini bisa kalian lihat ya, untuk kepemilikan yang ada di dalam Voyager teman-teman, Shiba Inu di sini ya, kalian bisa lihat Shiba Inu ya nomor berapa 3 ya di bawah Ethereum. Di sini Voyager ini memiliki 5,1 triliun Shiba Inu ya, 5,1 triliun Shiba Inu atau senilai 57,8 juta US dollar ya. Nah, ini yang tadinya ketika Binance ini mengakuisisi Voyager teman-teman, maka ini aset Shiba ini akan menjadi POR daripada Binance juga nantinya gitu teman-teman ya. Makanya di situ ada kabar baik waktu itu ya kan, karena mau diakuisisi Binance, dan di situ ya Shiba otomatis masuk ke dalam akuisisi tersebut gitu. Cuman di sini kalau Binance ini membatalkan akuisisi tersebut teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan di sini akan dibuang semua ke market ya. Kenapa saya bilang akan dibuang semua ke market teman-teman? Karena kalau kita lihat dari data history ya, data history dari yang dilakukan oleh Voyager teman-teman ya, bisa kalian lihat ya, 6 jam yang lalu ya ada pengiriman juga teman-teman ya, dimana ya 18 jam yang lalu di sini ada pengiriman sebesar 200 berapa ini ya, 200 juta ya, intinya ini ya senilai 2,2 juta US dollar teman-teman yang dikirimkan ke exchange juga gitu ya kan. Jadi ada penjualan cukup lumayan ya kan yang dilakukan oleh Voyager. Nah, ini yang akan berdampak buruk terhadap Shiba nantinya teman-teman ya. Maka dari itu ini sedikit kabar bad news, cuman good news juga buat orang-orang yang mungkin
ketinggalan di Shiba mau dapat harga bawah gitu teman-teman ya. Mungkin buat orang-orang yang beli Shiba di kepala 2, di kepala 3 ya kan, terus di kepala 16, 18, mungkin ini bad news, kabar buruk, karena kemungkinan besar Shiba akan turun kembali jika 5 triliun tersebut dijual di pasar ya. Cuman triknya Voyager ini teman-teman, dia nggak akan sekaligus ngejual Shiba Inu ya teman-teman. Mungkin bertahap seperti ini ya, entah berapa ratus miliar dulu ya kan, entah berapa ratus miliar lah, intinya seperti itu, bertahap, nggak sekaligus teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ketika ada lonjakan harga, dia akan ngirimkan lagi ke exchange untuk dijual. Ada lonjakan harga, dia ngirimkan lagi ke exchange untuk dijual. Nah, sebenarnya apa sih penyebab daripada Binance ini memikirkan kembali untuk mengakuisisi daripada si Voyager? Langsung kita lihat kembali teman-teman ya. Nah, jadi di sini dalam tweet yang diterbitkan hari ini, CEO Binance Chang Peng Zhu ya tampaknya sedang mempertimbangkan apakah akan mundur dari kesepakatan akuisisi Voyager yang dipublikasikan secara luas ya. Secara khusus postingan tersebut menanggapi liputan pengawasan ya di Amerika Serikat atas kesepakatan yang diusulkan yang telah mendominasi berita utama minggu ini teman-teman, di mana kesepakatan akuisisi sudah sebenarnya antara Voyager dan Binance ini sudah sepakat gitu ya untuk akuisisi. Cuman di sini teman-teman ya, antara afiliasi Binance Amerika Serikat dan pemerintah pemberi pinjaman kripto Voyager, sebaliknya kesepakatan itu secara aneh ditolak oleh serangkaian regulator Amerika Serikat. Selanjutnya, Zhao sekarang telah membuat prospek Binance keluar dari kesepakatan menjadi kenyataan potensial. Nah, sebenarnya kalau dari Voyager sendiri dan Binance US ini sudah sepakat gitu teman-teman. Cuman di sini kesepakatan itu secara anehnya ditolak itu oleh regulator yang ada di Amerika Serikat, alias dipersulit lah ya, persyaratan mencari kendala-kendala, mencari masalah-masalah, kurang lebih seperti itu. Karena saat ini teman-teman ya, kayak SEC ini sedang PMS ya, sedang gencar-gencarnya lah, intinya seperti itu, untuk mengawasi atau mencari celah-celah tentang kelemahan kripto juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat CEO Binance mengantisipasi pemeriksaan Voyager ya, CEO Binance mengatasi pemeriksaan Voyager ya. Jadi di sini dalam beberapa minggu terakhir, platform pertukaran kripto terbesar di planet ini terus menjadi berita utama. Bank itu regulator yang menyerang penerbit stablecoin Binance USDC ya, USD ya teman-teman. Memang ya, di satu sisi Binance ini memang sedang diterka banyak masalah juga sebenarnya ya, dari BUSD-nya ya, atau senator Amerika Serikat yang menyerang transaksi perusahaan. Industri telah melihat pertukaran tidak diragukan lagi menjadi target gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, untuk Shiba ya nggak terlalu berdampak signifikan lah, walaupun kita perlu antisipasi juga. Buat rekan-rekan yang menunggu momen-momen Shiba Dam ya, bisa siapkan uang dulu, uang dingin buat melakukan penyerokan. Cuman saya peringatkan lagi buat rekan-rekan yang berinvestasi di Shiba dalam kurun waktu jangka panjang, kalian tetap tenang saja teman-teman ya, karena meskipun Voyager memiliki Shiba segitu banyaknya teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya, kalau memang nggak diakuisisi ya bisa jadi keluar dari Voyager ya, masuk ke dalam penjualan kembali. Cuman yang perlu kita ingat bahwasanya kalian memiliki target jangka panjang. Itu aja teman-teman ya. Semoga saja nanti di tahun 2024 akhir teman-teman ya, memasuki masa bull run ya kan, Shiba bisa memberikan kita cuan yang maksimal. Semoga saja permasalahan yang menyerang kripto ini segera selesai lah ya, biar keadaan market ini segera recover kembali. Itu teman-teman harapan dari kita semua. Oke, jadi buat rekan-rekan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam cuan.
외로운 싸움 아니어서 함께하고 싶으니까 항상 애원하니까 이제 그런 생각들이 있어요. 그래서 그게 정말 큰 것 같아요. 수아암 병동의 작은 쉼터. 이곳 구석구석 가운데 쉼터를 찾는 아이들의 곁을 지키는 이 어머니. 공사사진 한 장입니다. 날씨 한 몇 도 정도 돼요? 영화요? 영화 5도? 이제 한국하고 어떻게 비슷해졌네요. 완치 판정을 받고 캐나다에서 유학 중인 아들. 하늘님, 수아암을 이겨낸 김규수는 얼굴에 지나쳤다.